Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'in ala tafaqi fiddin man ikhtaruhu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wa syahadatan tudkhiluna darul khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi karami walid amma ba'du. Para asadil, para jamaah tahlil ingkang dipun mulyakaken Allah, atas limpah nikmat jembar, nikmat sehat saking Allah, kula panjenengan sedaya saged hadir wonten setunggalipun majelis ingkang sae sinaos dalam keadaan dingin-dingin empuk. Para bapak, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten setunggalipun dinten baginda Rasul mengangkat satu permasalahan di hadapan para sahabatnya. Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, tahukah kamu orang yang paling terkuat di dunia ini? Para sahabat merupakan etika beliau terhadap Nabi menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Caranya sampeyan sing ditakoni orang yang terkuat ya orang yang paling pandai berbudak ya Pak. Maka Rasulullah menjawab, laisa sadidu bisur'ah innama sadidul ladzi yamlaku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergulat, tapi orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan, meredam amarahnya dikala ia marah. Jadi Islam boten melarang Pak para pengikutnya itu marah, karena memang marah niku merupakan satu karakter setiap manusia yang tidak bisa lepas darinya. Mestinya mampu meredam, mampu menahan, jangan sampai meluapkan amarah itu. Sehingga Rasul menjamin, Allah Ta'ala lewat lisan Rasulnya bersabda, kata baginda Rasul, siapa yang mampu menahan amarahnya pada seseorang, padahal dia mampu melampiaskan kemarahannya itu, maka Allah Ta'ala akan penuhi hati orang itu dan keadaan orang itu dengan iman dan aman. Rawuh ningkang kawula mulyakaken, sementara dalam satu hadis riwayat Imam Hakam, kata Rasulullah dalam satu sabdanya, sesungguhnya marah itu setempel patri dari neraka jahanam yang Allah Ta'ala letakkan pada hati perasaan seseorang. Rasul atau beliau, tidakkah engkau lihat ketika orang itu sedang marah maka matanya memerah? Kulo samin dong jengkel mripate abang nopo abang iki dong jengkel kados niku. Bila sampai-sampai Kanjeng Nabi niku memberikan satu ultimatum. Dari Kanjeng Nabi, ada di neraka nanti satu pintu yang tidak akan pernah dimasuki pintu itu oleh seseorang, melainkan orang yang melampiaskan kemarahannya dalam suatu hal yang dimurkai Allah. Karena wong ngapunten mendem-mendeman didemutaken, ampun mendem niku dosa, bisa merusak ekonomi rumah tangga. Jawabane nggih, wong duwite dhewek ka pun urus apa karo nyong. Dipun emutaken dengan bahasa sing santun, tapi wong niku ora dadi trimane, malah jengkel nukari kita.
Kata baginda Rasul, di neraka nanti ada pintu, yang pintu itu tidak akan pernah dimasuki oleh seorang yang melakukan dosa. Dia hanya dimasuki oleh orang yang marah dan ia meluapkan kemarahannya tapi dalam sesuatu yang dimurkai Allah. Dong anak agama dicaci maki dihina santai, tapi ketika pribadinya yang disinggung marah, padahal menyinggung dalam hal yang baik karena dia sedang melanggar norma-norma agama. Para rawuh hadirin ingkang dipun mulyakaken Allah, kathah sanget kisah-kisah zaman orang-orang soleh, bagaimana mereka menghadapi ketika dalam keadaan marah. Setunggalipun hadis saking sahabat Anas, beliau bercerita, kata sahabat Anas, suatu hari aku berjalan bersama Rasulullah. Beliau mengenakan sorban dari negara Najran yang tebal bagian pinggirnya. Lalu orang Arab Badui, orang Arab desa menarik sorban itu dengan sekerasnya hingga aku melihat ada bekas sorban di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking kerasnya tarikan orang Arab Badui itu. Kemudian dia berkata pada Nabi, ya Muhammad, murli mimmalillah, wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Lalu Nabi menolehkan wajahnya, oh orang Badui. Nabi tersenyum ya. Kemudian beliau menyuruh sahabat untuk mengambil harta yang ada pada Baitul Mal, kas negara, guna diberikan pada orang Arab Badui itu. Dan Rasul menyikapi seseorang yang dalam keadaan marah kepadanya, beliau tidak membalas dengan kemarahan. Dipun kisahkan dulu ada orang soleh bernama Imam Aba Usman. Di waktu terik matahari yang amat panas, beliau berjalan dengan teman-temannya di rumah-rumah gang kota Madinah. Budaya orang Madinah itu rumahnya mesti bersusun, susun-susun rumahnya. Ketika beliau lewat di gang Madinah itu, ada orang yang menumpahkan abu dari rumah lotengnya, ngepasi menimpa kepalanya Abu Usman. Ini ulama ageng ini. Maka caci maki, sumpah serapah diucapkan oleh para sahabatnya. Wong orang dolor, cara wong dikira ya, wong buang ngawur deleng ngisor dingin. Abu Usman, janganlah engkau mengatakan apapun pada orang yang membuang abu tadi, karena sungguhnya aku adalah orang yang mestinya dihukum oleh Allah Ta'ala dengan dituangkan api kepalaku ke bagian kepalaku. Mestinya saya harus bisa memaafkan, tidak marah kalau saya diberi keringanan hanya ditumpai abu. Beliau orang yang banyak dosanya, ingat dengan sifat adilnya Allah Ta'ala. Nah akhirat manjing neraka, dong neraka dibakar nganggo geni ya, tapi cuma paling dibaleng awut tok ibu ya. Maka nggak patut kalau saya itu marah. Iki suri tauladan yang mestinya kalau panjenengan sedoyo sebagai seorang muslim harus bisa meniru kisah-kisah dari para orang soleh, dari kisah-kisah teladan. Kan ada sebagian orang soleh yang punya kambing. Suatu hari dia pergi ke kebun melihat kambingnya kakinya tinggal 3, wedus sikile telu primen ya. Yang satu mana? Akhirnya dia tanya kepada budaknya, mengapa
kambingku kakinya tinggal 3, yang 1 engkau kemanakan? Kata si tukang itu, sengaja saya potong. Mengapa Anda lakukan begitu? Aku ingin membuat kamu marah, aku ingin membuat kamu jengkel. Kata orang soleh itu, yang tidak lain adalah sayyidnya, majikannya. Aku tidak marah, justru aku ingin membuat orang yang membuat kamu marah rupanya setan, ya. Idhab fa anta hurun, pergilah dari sini, kamu saya merdekakan. Oke, dimerdekakan padahal dia telah melakukan satu kesalahan besar, ingin menikah memotong kakinya kambing milik sang majikan. Jadi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Setunggalipun kesempatan wonten seseorang bernama Ahnaf bin Qais, niki dipuntakeni ya Ahnaf, panjenengan akhlake sae, dateng sinten jenengan belajar ilmu akhlak. Ahnaf bin Qais jawab, oh kula belajar ilmu akhlak dateng Qais bin Asim. Akhirnya takek kados pundi sih akhlake Qais bin Asim hingga jenengan purun belajar kepadanya. Akhirnya cerita suatu hari Qais bin Asim berada di rumahnya, dia dalam posisi duduk, mendadak seorang khodimah pelayannya membawa panggangan daging. Panggangan daging itu jatuh menimpa pada badan anaknya, hingga ketika itu pula isdat, langsung mati. Banyu panas lemet, banyu daging. Maka pelayan itu pun kebingungan, loh nyiram langsung mati sih pripun loh, lagi ini bingung. Saat itu Qais bin Asim malah jawab, janganlah kamu takut, sekarang ini juga kamu saya merdekakan. Ini merupakan kisah-kisah para orang-orang soleh sing kula sampeyan dijamin ora bakal bisa niru. Mugi-mugi nganti pun sampeyan wonten manfaat maslahah, amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.